Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa murabbina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Guru, Sesepuh, Bini Sepuh, Kepala Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Banin, wali, peserta didik atau yang mewakili, hadirin hadirat, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami menyampaikan satu nasihat di dalam satu kitab karya orang Spanyol bernama Ibnu Abdil Bar, seorang ulama besar berhaluan ahli sunnah wal jamaah, menyatakan tidak ada kebaikan di dalam ilmu tanpa pemahaman, dan tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran tanpa angan-angan. Ungkapan ini tentunya sebagai motivasi bagaimana manusia itu belajar ilmu dan memahaminya, membaca Al-Quran, memahami kandungannya, kemudian mengamalkannya, juga motivasi menjadi manusia berilmu yang tidak berbohong dengan ilmunya sendiri. Kadang ada orang berilmu berbohong dengan ilmunya sendiri. Kadang ada orang membaca Al-Quran dikutuk, dilaknat oleh Al-Qurannya sendiri karena tidak mengamalkan isinya, karena tidak memahami kandungannya, karena tidak mengangan-angan maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama yang dikenal, Iqra. Ternyata Iqra itu dalam Al-Quran diulang 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra. Dan kata Iqra'u, bacalah, dalam bentuk jamak juga 3 kali. Iqra'u, Iqra'u, Iqra'u. Ada 3 kali, tapi tidak satu tempat. Ternyata kita
berada dalam ruang pendidikan seperti Tarbiyatul Banin yang berkah ini, kita disuruh membaca dan akan dimuliakan Allah. Kita renungi ayat Iqra bismi rabbika, bacalah ilmu, bacalah Al-Quran, bacalah mata pelajaran. Yang membaca bukan hanya peserta didik, guru juga harus banyak membaca, kiai juga harus banyak membaca. Kalau kurang membaca, al-ilmu nurun, ilmunya menurun. Bukan cahaya lagi, tapi ilmunya yang menurun. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhan yang mendidikmu. Rabbika, Tuhan yang memeliharamu, Tuhan yang mendidikmu, Tuhan yang mengasuhmu. Jadi membaca itu bukan hanya murid, guru membaca, peserta didik membaca, kiai membaca. Maka tidak disebut kiai kalau tidak mengajar kitab kuning. Itu idealnya. Tidak disebut ulama kalau tidak bisa membaca kitab. Itu ulama. Sekarang kan banyak orang mengulamakan diri. Di YouTube banyak ya, orang mengkiaikan diri. Kan berbahaya sekali, karena tidak pernah membaca. Yang kedua, membaca itu membawa kita pada naungan Allah Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu maha mulia, akan dimuliakan kamu. Murid ada menjadi dokter, menjadi mulia, menjadi guru, menjadi mulia, menjadi insinyur yang mulia, menjadi ustadz yang mulia, menjadi petani yang mulia, menjadi pedagang yang mulia. Alumni sini mungkin ada yang jadi polisi yang mulia, ada yang menjadi TNI yang mulia. Karena apa? Membaca ilmu itu muaranya Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, kamu akan dinaungi Allah yang maha mulia. Maka orang kalau membaca ilmu, itu jalan yang terbaik menjadi manusia mulia. Baik guru, peserta didik, kiai, masyayikh, ustadz, pengarang kitab, pengarang buku akan dimuliakan oleh Allah. Hampir tidak ada orang berilmu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah ilmu, putranya dimuliakan Allah. Para guru, anaknya pinter-pinter. Karena apa? Dia memuliakan manusia dengan ilmu, maka anaknya dimuliakan Allah dengan ilmu. Para kiai, kenapa para kiai anaknya pinter? Banyak, rata-rata para kiai anaknya pinter. Kenapa? Karena ayahnya memuliakan manusia dengan ilmu, maka anaknya dimuliakan Allah dengan ilmu. Para guru anaknya pinter-pinter, karena orang tuanya memuliakan manusia dengan ilmu, maka keluarganya dimuliakan Allah dengan ilmu. Iqra wa rabbukal akram. Itu rahasianya. Ada satu buku karya Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah berjudul Qimatuz Zaman, harganya waktu. Buku judulnya harganya waktu. Harganya waktu, mahalnya waktu. Berjudul Qimatuz Zaman, mahalnya waktu, harganya waktu. Itu diceritakan ada ulama yang merangkap-rangkap, namanya Alauddin bin Nafis. Itu pimpinan madhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, dan pimpinan dokter dunia.
namanya Alauddin bin Nafis. Itu disebutkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, kumpulan tokoh-tokoh ulama berhaluan Syafi'i, termasuk Alauddin bin Nafis. Itu pengarang kitab-kitab fikih, juga pengarang buku-buku kedokteran. Bahkan buku kedokteran yang pernah diterjemah ke bahasa Latin pada abad pertengahan, yaitu Al-Qanun karya Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tibb, tentang kedokteran Ibnu Sina yang besar, itu disyarah oleh Alauddin bin Nafis. Beliau itu tidak ada waktu tanpa ilmu. Saya gambarkan, beliau tidak ada waktu tanpa ilmu. Beliau suka berenang, kiai tapi suka renang. Tidak apa-apa kalau tempat renangnya itu memang steril ya, tidak membuka aurat, tidak ikhtilat campur perempuan dan laki-laki, tidak apa-apa ya, karena itu olahraga yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alauddin bin Nafis ini suatu ketika beliau mandi di tempat kolam renang, mandi, tengah-tengah mandi keluar meneruskan mengarang tentang denyut nadi dan denyut jantung. Habis mengarang, mandi lagi di kolam renang. Coba bayangkan itu, di kolam renang masih mengarang ilmu. Kita di perpustakaan aja nggak baca ilmu. Ini ulama dulu. Alauddin bin Nafis, dia masuk kolam renang, mandi dia, berenang mandi, nikmat ya. Ingat waktu, beliau keluar melanjutkan mengarang kitab. Waktu itu mengarang tentang An-Nabdi itu tentang denyut nadi dan denyut jantung, bab denyut, karena dia dokter. Mengarang selesai, melanjutkan lagi di kolam renang. Masya Allah, itu ulama dulu. Dan penanya itu, beliau tidak mau pena yang rusak. Pena yang ada di buku kerja beliau harus pena yang sempurna. Begitu tidak bisa dipakai, buang. Tidak dipakai, buang. Dia tidak mau waktu tersita untuk mencari tinta dan memperbaiki pena. Tidak seperti kita. Mau menulis pulpen dicah. Itu ulama yang ahli ilmu tidak mau. Karena itu sudah menyita waktu. Namanya qimatus zaman, harganya waktu. Ulama yang kita agung-agungkan, Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu jari-jarinya bisa keluar cahaya. Ulama besar kita, Madzhab Syafi'i, berhaulan ahli sunnah wal jamaah, itu bisa mengeluarkan cahaya jari-jarinya. Itu beliau 2 tahun. 2 tahun perutnya tidak pernah bertiduran di lantai. Jadi kalau tidur begini terus atau berdiri. Kalau tidur berdiri atau duduk. Beliau tidak pernah tidur meletakkan tubuhnya berbaring, tidak pernah. Itu Imam Nawawi. Karena apa? Waktu mengarang kitab. Bayangkan itu. Jadi yang kurang itu dari kita, kata Ki Sal Mahfud, Pak Lik saya, yang kurang dari kita adalah gemar membaca ilmu. Sekarang itu gemarnya membangun sekolah. Banyak sekolah. Kalau melanjutkan yayasan masih wajar. Sekarang ini banyak orang membangun SMK, ya kan? Tapi untuk jati diri manusianya itu gemar membaca berkurang. Betul ya itu ya? Betul. Kurang sekali gemar membaca ilmu. Dan padahal itu kalau tidak gemar membaca itu keluar dari identitas keilmuan yang asli. Karena yang asli keilmuan itu Iqra. Pertama, Iqra bismi rabbika. Itu pertama.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi jati diri manusia berilmu adalah iqra, membaca, membawa kemuliaan. Iqra wa rabbukal akram. Imam Nawawi menjadi mulia, Alauddin bin Nafis menjadi mulia, menjadi manusia yang luar biasa. Memang ilmu itu menurut seluruh pemeluk agama itu dibagi menjadi 3. Maaf ini ya, karena itu sudah disepakati seluruh ahli agama. Ilmu itu dibagi menjadi 3. Ilmun asfal, ilmun awsat, ilmun a'la. Pertama, ilmu yang kelas 1, yang tertinggi kelas 3 adalah ilmu yang melatih organ fisik, ilmu-ilmu yang berkaitan fisik. Itu kelasnya 1 menurut seluruh pemeluk agama, ahli agama. Jadi disebutkan di situ jami'u ahli diyana, seluruh ahli agama dunia mengatakan pembagian ilmu yang kelas 1 adalah ilmu yang berkaitan dengan fisik manusia. Ilmu berenang itu kelas 1. Maaf, ilmu menjahit kaitan fisik manusia. Ilmu pertukangan, bukan geometrinya. Kalau geometrinya lain, ilmu pertukangan. Kemudian al-khiyatah, ilmu menjahit, itu kelas 1, disepakati oleh seluruh ahli agama. Yang kedua, atasnya lagi ilmu kelas menengah. Ilmu itu yang bersinggungan dengan otak manusia untuk hajat hidup dunia. Kalau tadi tidak banyak bersinggungan dengan otak, tapi bersinggungan dengan fisik, maka ilmu itu dikelaskan 1. Yang kedua, atasnya lagi ilmu yang bersinggungan dengan otak manusia, dan ilmu ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan hidup di dunia, yaitu disebutkan di situ ilmu tibbi, ilmu kedokteran dan seluruh yang terkait, wa ilmu handasah, dan ilmu geometri, insinyur, arsitek, itu ilmunya pakai otak. Kalau tukangnya pakai fisik. Antara okol dan akal ya, antara okol dan apa? Akal. Maka itu ilmu kelasnya tengah. Di atasnya lagi ilmu din, ilmu agama. Kalau kita umat Islam tentu Islam. Karena kita umat Islam, ilmu yang tertinggi adalah ilmu tentang Islam. Disebut ilmu din, ilmu agama. Itu kelasnya. Itu juga dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar di dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jadi ilmu dibagi 3. Nah, 3 ini kita umat Islam sebagai umatnya Rasulullah SAW tentunya tidak bisa memastikan seluruh umat ini pada tingkat ilmu yang nomor 3 terakhir, tidak bisa. Pasti ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Karena Allah mengatakan wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi. Allah melebihkan sebagian di antara kamu di atas sebagian di dalam rezeki, termasuk rezeki ilmu. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin seluruh manusia insinyur semua. Tidak mungkin seluruh manusia dokter semua. Tidak mungkin seluruh manusia ulama semua. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi. Kecuali kalau Allah mengendaki seluruhnya sama, ya bisa. Tapi Allah yang kita fahami tidak mengendaki sama.
harus kita ketahui. Maka ulama dulu ada yang berpikir, saya sudah berilmu, otak saya sudah aktif, tapi kalau saya ini tidak melakukan ilmu yang kelas 1, kami ini sombong. Maka ulama dulu intelektualnya kelas tertinggi ilmu agama, tapi dia merangkap kelas 1. Az-Zajjaj, seorang ulama pakar tafsir dunia, kerjanya apa? Potong kaca. Itu berarti kelas 1, ya kan? Dia tetap memotong kaca. Ada ulama lagi sufi, Al-Khayyat, menjahit. Al-Khayyat, menjahit. Karena apa? Secara intelektual dia sudah berada di ranking 3 yang atas. Tapi dia supaya tawadhu, rezekinya halal, dia ikut ilmu yang nomor 1, yaitu dia bekerja. Kemudian Bahdullah Salam, seorang ulama besar, menjahit. Bahdullah itu kan menjahit. Kakek saya itu, adiknya kakek saya, Bahdullah Salam kecil, menjahit Pak. Baru dengar ya? Baru menjahit. Jadi ilmunya ya tingkat 1 ya beliau meraihnya, tapi juga meraih ubudiyah, pengabdian sebagai hamba Allah, beliau menjahit. Bahkan pendiri Ikhwanul Muslimin, organisasi yang di Mesir terkenal itu, Hasan al-Banna. Banna itu apa? Tukang membangun, pemborong, arsitek. Al-Banna, tukang apa? Membangun, berkaitan pembangunan. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya sering mengagung-agungkan Syekh Sari As-Sakoti. Jangan sekali baca Sikti, itu salah besar. Waduh, kadang-kadang ada ustadz baca Sari As-Sikti. Sikti itu keluran kok jadi ulama, itu gimana? Keluran itu banyak orang, ya maaf ini karena kedisiplinan ilmu, karena kurang iqra tadi ya, kurang membaca. Jadi kadang-kadang ada ustadz baca Sari As-Sikti, Syekh ulama Sari As-Sikti. Bagaimana ulama kok As-Sikti? Sikti itu keluran kok. Keluran kok jadi ulama, itu gimana? Yang benar As-Sakoti. Kenapa As-Sakoti? Beliau itu ulama besar, maha guru di kalangan ilmu tasawuf, seorang waliullah, kewalian diraih, keulamaan diraih, keilmuan diraih, kemakrifatan diraih, tapi beliau bekerja, maaf, tukang mengumpulkan barang bekas, rosok. Beliau rosok. As-Sakoti artinya mengumpulkan barang-barang yang jatuh. As-Sakoti adalah orang yang bekerja mengumpulkan barang rosok. Itu As-Sakoti. Nah, berarti beliau itu ilmu yang kelas tinggi diraih, tapi pengabdiannya tetap juga mengamalkan pengabdian sebagai hamba Allah, mencari rezeki yang halal. Masya Allah, itu ilmu. Maka Iqra wa rabbukal akram, bacalah akan menjadi manusia yang mulia. Di dalam Al-Quran ada faqra'u ma tayassara minal Quran. Iqra'u diulangi 3 kali, Iqra' 3 kali. Di antara Iqra'u, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah kamu sekalian apa yang mudah dari Al-Quran. Apa yang mudah dari Al-Quran. YouTube saya yang keluar terakhir ini, yang baru keluar 2 hari, tentang bahaya tuyul pesugihan dan 4 cara mengatasinya. Sudah lihat YouTube saya? Sudah? Oh belum. Ini YouTube saya yang keluar baru.
karena ini ruame, banyak orang kehilangan uang di mana-mana. Di mana-mana kita tidak boleh mengatakan di kampung ini tidak boleh, itu nanti fitnah itu ya. Pokoknya di mana-mana banyak laporan-laporan banyak uang hilang. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya, luar Jawa banyak, karena banyak ekonomi yang sangat begini keadaannya, maka orang mencari jalan pintas, ya kan? Jalan pintas mencari rezeki dari mistik ya, dari menggunakan jalur mistik, yaitu kekuatan jin. Akhirnya kami buatkan satu penjelasan, yaitu tuyul dan pesugihan dan 4 cara mengatasinya. Nah, nanti dilihat ya di YouTube itu ya, cara mengatasi tuyul ya. Ada itu dari Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran. Di antara itu dalam YouTube itu saya menyampaikan ayat Al-Quran. Itu Imam Ghazali punya teman namanya Ilqiyal Harasi. Ilqiyal Harasi. Itu Imam Ghazali punya teman Ilqiyal Harasi. Itu kalau barang-barangnya, rumahnya, tempat-tempatnya, tasnya itu ditulisi huruf-huruf hijaiyah awal surat Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, To Sin, To Sin, To Sin Mim, Yasin, Toha, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod dan sebagainya, berjumlah 29 surat. Itu ditulis huruf-hurufnya saja, terus dikumpulkan, itu nanti dipasang di tempat uang, rumah, mobil, itu insya Allah aman dari kecelakaan dan aman dari terbakar, aman dari tenggelam. Itu kan berarti baca Al-Quran ya, dengan kekuatan apa Al-Quran. Ini bukan perdukunan Pak ya, ini bukan perdukunan, ini ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran ya. Jadi memang ada ilmu Al-Quran demikian, yaitu diantaranya kalau banyak tuyul ya, banyak pesugihan uangnya itu. Dan ada tip-tip lain, ada 4 cara mengatasi tuyul dan pesugihan yang saya sampaikan YouTube saya yang 2 hari ini keluar ya, 2 hari ini keluar. Jadi memang baca warabbukal akram faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ada lagi contoh, Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah, kata Muhammad Amin, seorang penulis produktif di Mesir. Ada orang Mesir itu mengarang buku judulnya begini, Fajrul Islam, Fajarna Islam, 4 jilid, 1 jilid, 1 jilid. Setelah Fajar, Duhal Islam, duhanya Islam, 3 jilid. Kemudian Duhrul Islam, duhurnya Islam, 4 jilid. Saya punya semua. Fajrul Islam, kemudian Duhal Islam, kemudian Duhrul Islam. Ini yang belum ada. Asrul Islam, Maghribul Islam, Isyaul Islam. Ini belum ada lanjutannya ini. Yang sudah ada Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam. Itu mengatakan ahli sunnah wal jamaah di dunia ini berkembang besar, berkembang pesat, itu justru berkah tenaganya 2 orang. Kalau tokohnya memang Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, tapi yang mengembangkan seluruh dunia 2 orang, yaitu Imam Ghazali dan Imam Ar-Razi. Imam Ghazali dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bagaimana Fakhruddin Ar-Razi? Sebagai ulama, saya baca ketika beliau menafsirkan akhir surat Yusuf. Terakhir surat Yusuf beliau mengarang kitab, anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, keadaan mengarang tafsir. Dilanjutkan.
sambil menulis di dalam tafsirnya itu, detik ini, yaitu hari Rabu 7 Sa'ban 601 Hijriah tahunnya, dia tulis dalam kitabnya itu, hari Rabu 7 Sa'ban, ingat saya, tahun 601 Hijriah, sesak dada kami, sedih hati kami, karena kami kehilangan buah hati kami, anak kami yang bernama Muhammad. Itu kira-kira kalau kita gimana? Wong sing mati tonggo gak mlebu sekolah. Lagi gitu, sing mati tonggo wae gak mlebu, gak mulang-mulang. Gak mulang, Pak. Takziah. Ning endi, Pak? Bodeh. Ning endi, Pak? Bodeh. Jam 8 takziah. Lho ngubure jam piro, Pak? Jam 4 sore. Lah ngubure saya jam 4. Akhirnya nggak ngajar. Ada nggak seperti itu? Ada nggak seperti itu? Itu kalau Imam Ar-Razi tidak boleh macam begitu. Ilmu tetap ilmu, pendidik tetap pendidik, belajar tetap belajar, takziah tetap takziah. Beliau menulis, akhirnya beliau tulis di dalam tafsirnya itu, sambil menahan sedih beliau mengatakan, aku wasiat kepada siapa saja yang membaca kitabku, kepada siapa saja yang memanfaatkan kitabku, aku wasiat tolong kirim Fatihah untuk anakku Muhammad. Berarti Imam Razi itu mau tahlil, ya, tolong kirim Fatihah untuk anakku. Beliau mengarang sambil begitu, menyaksikan putranya meninggal dunia, masih melanjutkan dan menulis hari Rabu 7 Sa'ban 601 Hijriah, ditulis semua, dikenang kematian anaknya bernama Muhammad. Tolong bagi yang membaca kitabku, bagi yang mengambil manfaat, mengambil faedah dari kitabku, tolong kirimkan Fatihah untuk anakku, hadiahkan Fatihah untuk anakku. Ini orang dalam keadaan sedih masih bisa dalam ilmu, masih bisa disiplin ilmu, masih bisa disiplin ilmu. Luar biasa. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, karena ini masih suasana pandemik 19, maka ceramahnya jangan panjang-panjang. Kana tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Kana tanamu ainahu, Rasulullah itu mata tidur, tapi wala yanamu qalbuhu, hatinya enggak tidur. Jadi Rasulullah itu kalau mata tidur, hatinya masih paham, hati masih aktif. Ada orang lewat, Rasulullah melihat. Ada orang ngerasani, Rasulullah dengar. Karena hatinya enggak tidur. Mata tidur, hati nggak tidur. Kalau kita kan enggak, mata belum tidur, hatinya sudah tidur. Mata belum tidur tuh hatinya sudah tidur. Masya Allah. Itu memang bedanya orang yang dikaruniai Allah dalam disiplin ilmu dan tidak dalam disiplin ilmu. Memang Masya Allah lain sekali. Banyak membaca, Masya Allah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua mata beliau tidur, bisa tidur, wa la yanamu qalbuhu, tapi hati beliau tidak bisa tidur, terjaga, siap terus. Kakek saya, Mbah Khalil,
Itu ketika Syekh Mahfud At-Turmusi mengarang kitab. Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kebanggaan ulama Indonesia, karena beliau yang melahirkan peradaban Islam besar di Indonesia. Beliau punya dua murid, satu Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, yang kedua punya murid Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu dua-duanya adalah asuhan Kiai Mahfud Termas, Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu kalau ngarang kitab yang nuliskan kakek saya. Kakek saya nulis. Manuskrip masih saya simpen. Karya-karya asli beliau masih saya simpen. Nah, itu kakek saya kalau nulis sama Kiai Adnan, Profesor Adnan, Solo. Profesor Adnan itu rektor IAIN pertama Sunan Kalijaga, Jogja ya, betul ya, Jogja ya. IAIN pertama Sunan Kalijaga Jogja, itu rektor pertamanya adalah Kiai Adnan, itu temannya kakek saya, satu dampar, satu angkatan, satu bantal. Itu kalau tidur di bawah dampar di Mekah, kakek saya bantalnya satu bantal dengan Kiai Adnan Solo. Akhirnya beliau menjadi profesor dan menjadi rektor pertama IAIN tertua, termasuk tertua ya di Indonesia ya, termasuk tertua itu, mungkin paling tua ya dibanding UIN Jakarta. Lebih tua mana itu? Tua Jogja ya itu, kalau nggak salah lebih tua Jogja itu, tertua di IAIN tertua. Nah, itu Syekh Mahfud, Masya Allah, ketika mensyarah Minhajul Qawim, sebuah kitab madrasah Minhajul Qawim, itu mensyarahnya itu yang nuliskan kakek saya sama Kiai Adnan. Beliau dodok-dodok itu, tok. Adnan, tangi Adnan. Khalil, tangi. Terus beliau mengarang. Mengarang itu lezat, nikmat, dan dengan kekuatan mauhabah dan ilmu laduni yang sempurna. Ulama dulu semua di samping kecerdasan yang luar biasa, energi laduni semua punya. Semua punya. Imam Ghazali punya energi laduni, Imam Syafi'i, ulama-ulama sufi. Di samping beliau cerdas, memang punya kekuatan laduni. Nah, itu beliau mengarang kitab lancar. Tek-tek dari referensi lain itu beliau nggak melihat. Imam siapa dari kitab ini, teksnya itu persis. Mengambil dari satu kitab, tidak melihat kitabnya, teksnya persis, tidak salah. Itu kecerdasan Syekh Mahfud At-Turmusi, orang Jawa, orang Indonesia. Maka ini ilmu memang kelas 1 ini. Kelas 3 tertinggi tadi ya. Ilmu manusia yang kelas 3 itu tertinggi. Kita dari bawah dulu. Dari bawah 1, 2, tengahnya itu 2, terus 3 yang teratas. Itu Syekh Mahfud. Kiai Adnan menulis, kakek saya menulis. Masya Allah. Itu luar biasa. Kapan beliau istirahatnya? Karena apa? Beliau mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW, hatinya itu mudah dijaga, selalu berilmu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna salihin, muslihin, syakirin, sabirin, zakirin, ghanimin, mukramin, mustaqimin, su'ada fid dini wad dunya wal akhirah, wa la taj'alna minal ashqiya'il mahrumin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kun lana ولا تكن علينا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أخرجنا من الظلمات إلى النور يا الله
Jadikan semua unit kegiatan umat Islam, pondok pesantrennya, madrasahnya, masjidnya, majlis taklimnya, sekolahnya, rumah sakitnya, dan seluruh lapangan rezeki umat Islam, berikan berkah, berikan kelancaran, berikan istiqamah. Jadikan putra putri generasi umat Islam ini menjadi putra putri yang bermanfaat dunianya dan akhiratnya, dan menjaga agamamu ya Allah, menjaga syariatmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khawil akhwalana ila ahsanil akhwal. Ya Allah, pindahkan kami semua ini, alihkan kami semua ini dari keadaan yang belum baik menjadi keadaan yang lebih baik, dari keadaan yang sudah baik menuju keadaan yang lebih sempurna dalam kebaikan, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.